Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah saya, pengembangan pendidikan IPS SD. Bagaimana keadaan Anda semua di rumah? Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kondisi yang belum memungkinkan, maka perkuliahan dilakukan secara online. Baik, langsung saja sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wawan Prianto. Ini email yang tertera. Silahkan kalau Anda memiliki kepentingan. Kemudian saya memiliki pengalaman mengajar, bisa Anda lihat. Baik, program perkuliahan yang akan dilakukan pada perkuliahan RPL ini diantaranya yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar IPS, kemudian model, strategi, dan media pembelajaran. Berikutnya adalah keterampilan mengajar IPS di SD, merancang pembelajaran IPS di SD, praktek mengajar IPS di SD. Nah, karena kondisi ini tidak memungkinkan, maka untuk poin yang satu dan poin yang kedua, Anda bisa belajar sendiri di rumah. Sedangkan keterampilan mengajar kita akan fokuskan di pertemuan kali ini. Sebelum dimulai, saya sarankan Anda untuk memiliki bahan ajar di SD, buku tematik terutama. Ini yang saya rekomendasikan. Ada 3 buku tematik di kelas 1. Nanti Anda pilih saja yang tema 1, tema diriku, subtema 1, aku dan teman baruku. Kemudian yang kelas 3 semester 1, tema 4, peduli lingkungan sosial. Dan terakhir adalah kelas 6 semester 2, tema organisasi di sekitarku, subtema kepemimpinan di sekitarku. Yang pertama, kita akan belajar bersama tentang keterampilan mengajar IPS di SD. Keterampilan yang akan kita bahas diantaranya membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, dan mengelola kelas. Pertama, membuka pelajaran. Membuka pelajaran bertujuan untuk menciptakan sikap mental dan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang akan dipelajari. Nah, agar membuka pelajaran berlangsung secara efektif dan berhasil, maka caranya pertama, Anda harus menarik perhatian peserta didik. Nah, menarik perhatian peserta didik bisa dengan berbagai hal. Nah, seperti di contoh, satu guru yang di sebelah kiri, mereka menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint yang ditampilkan dalam slide. Kemudian yang sebelahnya itu seorang guru membawa media pembelajaran IPS. Kedua yaitu membangkitkan motivasi. Untuk membangkitkan motivasi siswa di awal pembelajaran ada berbagai cara. Pertama, memberikan kehangatan dan semangat. Kalau saya dulu waktu mengajar, untuk memberikan semangat dan kehangatan di awal pembelajaran, bermain tepuk, kemudian bermain tebak-tebakan, dan bernyanyi. Sebagai contoh yang dulu pernah saya lakukan, jadi di awal pembelajaran di papan tulis, saya menuliskan serangkaian kata, namun ada kata-kata yang masih kosong. Contohnya ini, kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Pertama kali Anda harus menyampaikan clue-nya atau petunjuknya. Misalnya, ini adalah nama suatu tempat, dan Anda menyampaikan ke siswanya, ayo siapa yang bisa menjawab, tunjuk jarinya. Kalau belum bisa, maka tambahkan clue lagi. Misalnya, dahulu tempat ini dipakai untuk tempat beribadah. Nah, berikan clue-nya kepada siswa sampai siswanya bisa menjawab. Jawabannya adalah Borobudur. Ya, bagus sekali. Kemudian yang pernah saya lakukan, selain tebak kata, ini ada tebak gambar menggunakan angka 4.
Sama caranya, jadi kita menggambar angka 4, kemudian siswa diberi kesempatan, ayo, angka ini akan menjadi gambar atau benda apa? Kalau siswa belum bisa menjawab, maka terus tambahkan sampai akhirnya membentuk suatu benda dan akhirnya siswa dapat menjawabnya. Kalau yang di sini gambar 4 bisa membentuk gambar mobil. Perlu diperhatikan ketika Anda membuat tebakan atau permainan di awal pembelajaran, Anda harus mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan. Contohnya tadi misalnya tebak kata. Ternyata materi yang akan Anda ajarkan adalah materi tentang peninggalan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, Anda bisa memberikan pengantar bahwa salah satu contohnya adalah Borobudur. Yang kedua adalah gambar mobil. Anda bisa mengaitkan bahwa materi IPS yang akan dipelajari adalah tentang perkembangan alat transportasi. Nah, mobil adalah salah satu contohnya. Baik, kita lanjut. Untuk membangkitkan motivasi siswa di awal pembelajaran, caranya membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, hal-hal yang pernah saya lakukan untuk membangkitkan rasa ingin tahu itu dengan bercerita atau demonstrasi. Kalau yang di gambar ilustrasi ini, guru sedang mendemonstrasikan sebuah boneka. Dari pengalaman yang saya alami, saya dulu pernah mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua jenjang kelas itu suka jika mereka diberikan cerita. Nah, ini menjadi kesempatan Anda di awal pembelajaran, Anda bisa bercerita. Namun Anda perlu hati-hati. Di awal saya masuk kelas, pasti mereka akan menagih, Pak, cerita Pak. Nah, karena seperti itu, maka setiap hari saya harus mencari cerita-cerita yang baru di internet. Jadi Anda perlu hati-hati. Selain menggunakan globe untuk mendemonstrasikan pembelajaran IPS, ini ada salah satu contohnya, yaitu demonstrasi gunung meletus. Masih ingatkah atau Anda pernah mencobanya? Ya, ini replika gunungnya. Yang Anda butuhkan adalah replika, kemudian soda, air, dan pewarna makan. Bahan-bahan tersebut jika dimasukkan ke dalam replika gunung, maka nanti seolah-olah gunungnya akan muntah dan meletus. Berikutnya, untuk membangkitkan motivasi, mengemukakan ide yang bertentangan. Mereka nantinya akan membuktikan. Nah, ini perbedaan antara ini pesisir selatan Pulau Jawa dan pesisir utara Pulau Jawa. Mungkin Anda memberikan permasalahan, kenapa pesisir pantai selatan Jawa itu terlihat lebih terjal, kemudian ombaknya besar-besar. Nah, tapi berbeda dengan pesisir pantai utara Jawa, terlihat lebih landai dan ombaknya lebih tenang. Nah, ini tentunya akan memberikan perdebatan di antara siswa, dan akhirnya mereka akan mencari tahu sendiri tentang jawaban dari permasalahan tersebut. Jangan lupa untuk membangkitkan motivasi siswa, Anda perlu memperhatikan minat belajar peserta didik. Anda perlu memperhatikan apa kesukaan peserta didik. Yang terakhir adalah memberikan acuan. Untuk memberikan acuan, beberapa hal yang bisa Anda lakukan diantaranya mengemukakan tujuan dan batasan-batasan tugas. Misalnya di awal pembelajaran, baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah letak geografis atau astronomis Indonesia. Berikutnya, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, di awal pembelajaran, nanti anak-anak membentuk kelompok, nanti berikutnya anak-anak akan berdiskusi dan seterusnya.
Ketiga, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Nah, biar mereka terarah, maka perlu menyampaikan pokok permasalahan secara berulang-ulang. Yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan. Contohnya tadi misalnya di awal pembelajaran mau mengajarkan tentang perkembangan transportasi, Anda bisa menyampaikan di awal. Anda bisa memberikan acuan di awal pembelajaran dengan cara memberikan pertanyaan. Contohnya, Udin, tadi pagi alat transportasi apa yang dipakai untuk menuju ke sekolahan? Berikutnya, menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran bisa berisi tentang menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilalui, kemudian memberikan post-test itu untuk menguji atau mengevaluasi bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari, kemudian mengetes siswa dengan mengajukan pertanyaan, atau mungkin menyampaikan bahan pendalaman dan tugas-tugas. Sekarang, keterampilan menyampaikan inti pembelajaran. Menyampaikan inti pembelajaran diantaranya keterampilan menjelaskan. Menjelaskan itu diberikan selama pembelajaran berlangsung. Berikutnya, menjelaskan bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan menyampaikan materi yang sesuai dengan KD yang diharapkan. Terakhir, menjelaskan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalnya di awal pembelajaran Anda menuliskan garis besarnya dalam bentuk pertanyaan. Pada saat menjelaskan, keterampilan berbahasa juga sangat penting digunakan. Bahasa yang digunakan itu harus enak didengar, kemudian tidak terlalu keras atau tidak terlalu pelan. Intonasi sesuai dengan materi. Nah, menggunakan bahasa yang baku dalam pembelajaran. Penggunaan bahasa yang baku ini butuh pembiasaan. Maka mulai dari sekarang Anda coba latihan berbicara di depan umum. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Pada saat Anda bertanya kepada peserta didik, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertanyaan yang jelas dan singkat, pertanyaan yang memberikan acuan. Contohnya, ciri-ciri erosi adalah tanah di sekitar pantai terkikis, air laut semakin menggenangi daratan. Maka Anda bisa bertanya, apa yang dimaksud dengan erosi? Kedua, pertanyaan yang bertujuan untuk memusatkan perhatian siswa atau peserta didik. Kemudian, keterampilan bertanya untuk memberi kesempatan dan menyebarkan pertanyaan. Nah, ini seperti yang sering kita lakukan dengan bertanya bergilir. Dan pertanyaan pemberian tuntutan. Nah, ini pertanyaannya mengacu pada agar siswa atau peserta didik melakukan sesuatu. Selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini bisa secara verbal atau non-verbal. Anda memberikan penguatan ketika siswa bisa menjawab, Anda bisa menyampaikan secara verbal, memberikan penguatan kepada mereka. Good, bagus, well done, dan sebagainya. Kemudian yang non-verbal berarti melalui gerakan. Contohnya, gerakan mendekati peserta didik, kemudian menepuk punggungnya, atau dengan gestur Anda, atau memberikan acungan jempol, dan sebagainya. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Ada berbagai cara. Anak-anak biasanya lebih suka kepada gaya guru dalam mengajar yang atraktif. Kemudian variasi suara, tujuannya untuk memusatkan perhatian peserta didik. Kemudian gerakan badan dan mimik ekspresi yang Anda harus memainkan itu di depan kelas. Kalau saat mengajar, jangan hanya di satu posisi itu terus, tapi Anda harus mengubah posisinya agar siswa tidak bosan. Kemudian variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar.
Nah, ini penting untuk menarik perhatian. Ini contohnya yang di bawah, ada berbagai gambar. Yang satu adalah tentang permainan monopoli, tapi monopolinya ini diganti dengan sejarah. Kemudian yang tengah ini gambar puzzle berbagai pahlawan kemerdekaan. Yang terakhir adalah miniatur gunung berapi. Ini bisa menjadi referensi Anda untuk digunakan di dalam pembelajaran IPS.